نستعين على أمور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik teman-teman sekalian, kita masuk di pertemuan yang keenam ya, yaitu mengi'rab bagian-bagian di dalam pembelajaran kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita bacakan rumusnya dulu. Kita mengulang ya. Isim ada berapa ciri-cirinya? Ada 9 ya. Dan ciri-ciri yang terakhir namanya doi mausyaraf, singkatan dari domir, istifham, mausul, isyarah, dan isim dzaraf. Dari domir, domir terbagi menjadi dua, domir kanan dan domir kiri. Kalau domir kanan berada di awal kata dan domir kiri berada di akhir kata. Domir kanan namanya fa, domir kiri namanya ta. Kanan itu fa munfasil, sedangkan kiri ta tasil. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita lihat di sini bahwa isim terbagi menjadi tiga i'rab ya. Ada rofa atau asalnya, terus kemudian ada nasab, terus kemudian ada jer ya, ada jer. Dan ingat di dalam isim ini domirnya ada 6 yaitu 1L, 2L, 3L, 1P, 2P, 3P. 1L sudah mewakili huwa, anta, ana, dan seterusnya. Dari kata fa'ilun kita ubah menjadi kata mu'minun ya. 1, 2, 3. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna, mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun, mu'minan, mu'minaini, mu'minina. Nasab, mu'minatan, mu'minataini, mu'minatin. Dijer, mu'minin, mu'minaini, mu'minina, mu'minatin, mu'minataini, mu'minatin. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk di halaman kedua, bayan istifham ya, atau doi mausyaraf. Kolom nomor kedua namanya istifham, yaitu kata tanya. Yang ketiga mausul atau kata sambung. Keempat isyarah, yaitu kata tunjuk atau isyarat. Dan yang terakhir namanya isim dzaraf ya. Dzaraf terbagi menjadi dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kalau dzaraf zaman itu menunjukkan waktu, sedangkan makan menunjukkan tempat. Kita masuk di halaman ketiga yang sudah dihafal teman-teman sekalian. Halaman ketiga huruf. Bagaimana kaidahnya? Huruf-huruf yang ada di halaman ketiga, maka kata setelahnya pasti isim atau disebut dengan diawali awamilul ismi. Kolom nomor pertama namanya harfun jar, fungsinya adalah mengkasrohkan isim. Kolom nomor kedua namanya yarfa'ul isma wa yansibul khobar, fungsinya mendomahkan isim dan menfathahkan khobar. Dan yang ketiga yansibul isma wa yarfa'ul khobar, yaitu menfathahkan isim dan mendomahkan khobar. Ini sudah dihafal nih di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kolom nomor keempat yaitu la nafiyalil jins atau la nasobalin nakiro, yang dimana dia menfathahkan isim nakiro. 5 illa nasobalil mustathna, menasobkan isim setelah illa. Dan yang terakhir ya nasobalil mudhaf, yaitu menasobkan mudhaf gitu ya. Kita masuk di halaman keempat, teman-teman sekalian. Nomor ketujuh namanya anyansiba, yaitu berambil, yaitu menasobkan fiil mudhore. Terus kemudian 8 la tajazum, menjazmkan atau mensukunkan fiil mudhore setelahnya. Terus 9 asyaratu wal jawabu yajzum, yaitu menjazmkan atau mensukunkan dua fiil mudhore sekaligus. Nah, di sini nanti terbagi ya. Terus kemudian kolom nomor 10 atof yang sudah dihafal, ingat setelah atof namanya ma'atuf. Ini dulu ya, atof, ma'atuf, setelah atof namanya ma'atuf dan sebelumnya namanya ma'atuf alaih. Atof, ma'atuf, ma'atuf alaih. 11 asyartu, 12 istisna, 13 yanida, 14 taukid, 15 al-istiqbal, 16 an-nafi, ada ni'ma, ada bi'sa. Dan ingat bedanya huruf yang ada di halaman 3 dan halaman 4, yaitu halaman 3 awamirul ismi, halaman keempat tidak terikat dengan isim. Masuk di halaman kelima yaitu di fiil ya. Fiil terbagi menjadi 3 ya, yaitu fiil mudhore, fiil madhi, dan fiil amar yang sudah dipelajari ya. Untuk menentukan domirnya tinggal dilihat warna merahnya ya. Kapan dia berawalan ya, domirnya huma, huwa.
berawalan ya, alif ni, berdomirnya huma, dan seterusnya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, di bagian sorop kita lewatkan saja, karena di sorop itu kita pakai live streaming saja ya. Lanjut, kita sebelum baca kitab ya, lanjut kita masuk di halaman ke 10, 11 ya. 11 yaitu namanya syibhul jumlah, yaitu dua kata yang memiliki nama dan punya ciri khas harokat ya. Syibhul jumlah, mausul silah. Oke, dan seterusnya. Terus kemudian kita masuk di bagian yaitu di bagian mabni, mu'rab, i'rab, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke, bagian mabni kita harus mengerti dulu sini nih ya rangkanya ya, yaitu ismun, maksudnya doi mau syaraf dan seterusnya. Oke. Langsung saja teman-teman sekalian, kita mempelajari tentang kita harus menguasai dengan rangka ini ya sebelum baca kitab nih. Ada 5 rangka yang wajib kita pelajari karena kita masih fokus terhadap isim ya. Kita kembalikan dulu nih cara baca kita bagaimana. Kita lihat di poin nomor 1. Poin nomor 1 kalau kita lihat tadi isim itu kan cirinya ada 9 ya. Dari 9 ciri-ciri tersebut ini terbagi menjadi 2. Ada namanya al-ma'rifah dan juga ada namanya nakiroh. Nah, kita harus tahu rangkanya nih di sini. Oke, apa itu al-ma'rifah? Yang pertama berawalan al ya, seperti Allahu. Yang kedua adalah isim doi mau syaraf. Kecuali rof. Rof ini kan doi mau syaraf itu kan singkatan dari domir, istifham, mausul, isyarah. Kecuali isim zorof. Dan yang ketiga adalah isim alam menunjukkan nama dan juga mudhof kepada al. Tapi di sini belum kita kupas semuanya bagian poin ketiga ya. Terus kemudian nakiro nih. Nakiro tidak berawalan al. Ini harus tahu nih kaidahnya. Kalau nakir kan kebalikan daripada al-ma'rifah. Atau yang kedua adalah selain dari ciri al-ma'rifah. Itu rangka nomor 1. Kita harus kuasai dulu tuh. Kita masuk di rangka nomor 2. Nomor 2 adalah asalnya isim itu adalah rofa atau dhammah. Ini ada 2 kaidahnya. Jika berawalan al, maka ujungnya harokatnya 1 nih. Lafadz Allahu. Memang asalnya isim itu dhammah ya ujungnya. Kalau dia tidak, X ini tidak ya. Jika dia tidak berawalan al, maka ujung harokatnya asalnya 2. Muhammadun, Roshidun, dan seterusnya. Rangka yang ketiga, teman-teman sekalian, sebelum kita langsung baca kitab dan juga mengi'rab, yaitu rangka yang ketiga, cara baca kitab untuk bagian isim. Jadi nanti ada namanya kita membaca kitab bagian isim ya. Yang pertama kita lihat nih, dari mana dulu ya. Pertama satu, ubah ujung harokatnya, maaf dari sini berarti ya. Yang berubah harokatnya hanya di ujungnya saja. Jadi memang isim itu atau baca kitab itu yang berubah harokatnya sebenarnya adalah di awalnya, di akhirnya saja, ujungnya ya. Adapun di tengah ataupun awal, adapun di awal atau di tengah itu memang sudah tetap. Artinya bisa kita lihat di kamusnya ya. Jadi bisa berubah contoh lafadz Allahu menjadi lafadz Allahi atau Allah gitu ya. Terus kemudian bagian kedua adalah kembalikan kepada asalnya dulu ya. Kan tadi asalnya setiap isim itu kan ini asalnya ya. Isim asalnya adalah rofa atau doma kalau dia berawalan al harokatnya 1, kalau tidak berawalan al harokatnya 2. Ubah ujung harokatnya nanti sesuai dengan kedudukan dan ambilnya. Nanti akan kita lihat nih ya. Kita masuk di bagian keempat. Oke. I'rab isim ada 3, yaitu rofa artinya doma atau perubahan isim ya. Rofa artinya dhammah, nasob artinya fathah, dan jer artinya kasroh. Tetapi ingat asalnya kan di sini dibaca rofa ya. Adapun jazm atau sukun hanya berlaku pada fiil mudhari saja. Nah, kalau kita lihat di rangkanya di sini, ini sudah ada ya yang barusan tadi kita tampilkan. Nih, kalau dia rofa nih asalnya nih, kalau satu laki-laki berarti dia doma ya. Kalau dua laki-laki alif ni, tiga laki-laki waw dan na, dan seterusnya. Ini kalau asalnya nih ya. Kalau dia berubah menjadi nasab, kita lihat perubahannya semuanya ada. Terus kemudian ketika menjadi jer, dan seterusnya. Ini dulu nih 5 rangka yang wajib kita ketahui. Selanjutnya teman-teman sekalian, di bagian buku yang kedua itu kan ada i'rab tuh. Ada i'rab ya. Pertama i'rab itu
Ini kan terbagi menjadi dua. Kita bagian di mu'rob dulu karena mu'rob ini kan ada isim dan juga fi'il mudhoreh. Kita membahas tentang fi'il mudhorehnya ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu kedudukannya, kedudukan setelah itu keadaannya, kedudukan dan keadaan. Nah, ini tidak kita jelaskan secara detail karena sebelumnya di pertemuan-pertemuan sudah ya. Di sini ada tabelnya ya. Di mana kalau rofa ingat ini nanti kita punya kode nih namanya 1L, 2L, 3L. Jadi pertama satu kedudukan dan keadaan ya. Dan juga ada dia rofa, cara mengirobnya demikian, nasab juga ada dan jer. Bagaimana demikian? Kita langsung baca ya. Sebagaimana langsung saja di halaman ke-19 di buku i'robnya pertama ketika isim, kita kan cari yang isimnya dulu nih. Berarti isim dulu nih ya, kita fokus ke isim nih. Satu, apalagi? Dua, tiga, empat, lima, gitu ya. Enam, selanjutnya. Oke, yang isim-isim dulu ya. Kita fokus kepada isimnya. Nih, terus kemudian lanjut. Oke, apalagi? Nah, ini nih. Makanya kenapa kita bahas isim karena umumnya di dalam sebuah kalimat itu yang paling banyak adalah isim daripada huruf ataupun fiil ya, apalagi di bagian bagian kitab. Nah, bagaimana kaidah selanjutnya? Kita kembalikan ke kaidahnya ya. Nih, terus kemudian kita kembalikan ke asalnya dulu. Di mana asalnya jika dia berawalan al, maka ujung harokatnya satu. Kalau tidak berawalan al, dia ujung harokatnya dua. Jadi begitu tuh baca kitab teman-teman sekalian. Oke, berarti ingat kita fokus ke ujungnya saja ya. Adapun di awal dan di tengah itu memang sudah bisa ditentukan di dalam kamusnya mungkin atau apalah gitu ya. Berarti muqaddimah tun asalnya dulu nih. Muqaddimah tun. Terus kemudian ismu karena dia tidak berawalan al asalnya ismun gitu ya. Allah karena berawalan al Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu asalnya dulu nih. Alhamdulillah karena berawal al Allahu Robbu asalnya Robbun karena tidak berawalan al ya isim alam menunjukkan nama alamin asalnya apa nih oke Allahu Sayyidun naknya tetap ya mabdi Muhammadun an-nabiyyu al-ummiyu alun hu-nya hu ini kan bagian mabni ya jadi kita bagian isim yang tidak mabni atau hirina kita lewatkan ini wasohabatun karena tidak berawalan al ajma'ina. Begini caranya nih teman-teman sekalian. Terus kemudian tinggal kita lihat nih. Jadi pertama kita cari dulu apanya? Kedudukannya dulu. Kita lihat cari apanya dulu. Nih kedudukan dulu ya. Kedudukan baru keadaan. Jadi K duduk dan ada. Oke, kedudukan dan keadaan. Oke, kita kembali ke kedudukan dulu. Ayo muqaddimatun. Sebagaimana kita sudah hafal ya. Jumlah ismiyah mubtada al-ma'rifah khobarnya nakiro. Ini kan nakiro nih. Berarti ini kemungkinan adalah khobarnya. Berarti dia keadaannya. Maaf, kedudukannya. Kedudukannya dulu ya. Kedudukannya apa? Khobar. Mana mubtadanya? Dikira-kirakan ya. Berarti dibuang dari kata tilka atau hadhihi. Oke, dan seterusnya. Ismun. Oke, baru kita hapus dulu nih teman-teman sekalian. Hapusnya mana nih? Oke, kita iris dulu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Kita hapus. Kita besarkan. Oke. Kan dari kata ismun tuh. Terus kemudian dari kata ismun karena di awal dengan harfun jar. Berarti apa? Sibul jumlah jar majarur. Jar majarur nama lainnya adalah terkasro. Berarti dari kata ismun menjadi kata ismin. Gitu. Dari kata ismin.
Kita hapus dulu ya. Dari kata ismun berubah menjadi apa? Berubah menjadi ismin. Ismin ya. Masih ingat kaidahnya? Di kata idhofah atau kata majemuk, setiap isim yang bertanwin, kalau dia bertemu dengan al, maka satu harokatnya wajib dibuang. Allahu, asalnya Allahu nih. Allahu ya. Tetapi ingat, sibul jumlah nih. Apa kata kuncinya? Nakiro ketemu al-ma'rifah. Nakiro ketemu al-ma'rifah, sibul jumlah namanya apa? Mudhof, mudhof, ilai. Atau bahasa lainnya adalah terkasroh. Dari kata Allahu berubah menjadi Allahi. Jadi memang yang membuat PR kita adalah di bagian akhirnya saja nih. Gitu ya. Akhirnya saja. Ar-Rahmanu, asalnya Ar-Rahmanu ya. Tetapi sibul jumlah nih di materi ke-13 kalau tidak salah ya. Al-Ma'rifah kata kunci adalah Al-Ma'rifah ketemu dengan Al-Ma'rifah namanya apa? Sifat mausuf atau naat man'ut. Atau nama lainnya adalah seimbang. Jadi wajib mengikuti isim yang pertamanya. Karena isim yang pertamanya terkasroh, maka dia wajib terkasroh juga. Ar-Rahmani. Sama juga seperti kasusnya ini ya. Nah, Al-Ma'rifah ketemu Al-Ma'rifah Ar-Rahim. Begitu caranya. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu harokatnya, teman-teman sekalian. Harokat aslinya yang penting sudah ditahu ya. Kita hapus harokat aslinya dulu. Oke, kita kembalikan ke asalnya ya. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah apa? Karena dia berawalan atau kalimat awal ya. Berarti dia termasuk apa? Kedudukannya dulu. Apa kedudukan alhamdulillah? Berarti dia mubtada. Karena dia bagaimana kaidahnya? Mubtada al-ma'rifah, khobarnya nakiroh. Mubtada gitu ya. Asalnya kan alhamdulillah benar karena kan mubtada dan khobar wajib marfu. Allahu tapi di awal dengan huruf jer, sibul jumlah, jer majerur ya, berarti berubah harokat menjadi Allahi Robbun. Asalnya kan Robbun tuh. Oke, Robbun. Terus kemudian dia menjadi apa? Dibaca menjadi Robbin. Kenapa? Karena mengikuti di belakang, isimnya di belakang, Robbin. Tetapi bagaimana kaidahnya? Setiap isim yang bertanwin, kalau bertemu dengan al, maka satu harokatnya dibuang. Robbi al-alamina. Ayo sibul jumlah, mudhof mudhof ilai. Oke, selanjutnya kita fokus kepada isim ya. Allahunya tetap ya. Tetap dibaca Allahu. Kenapa? Sudah kita pelajari ya. Fi'il, fa'il, marfu. Ini kan fi'ilnya nih, butuh yang namanya fa'il. Berarti ini kedudukannya adalah namanya fa'il ya. Fa'il. Oke, karena fiil fa'il marfu. Bagus. Terus kemudian sayyidun. Asalnya sayyidun ya. Asalnya sayyidun. Tapi sebagaimana kaidahnya, setiap isim yang bertanwin kalau bertemu dengan al-ma'rifah, pertanyaannya kok nah ini al-ma'rifah? Iya, sudah dijelaskan sebelumnya ya. Bagaimana kaidahnya? Setiap al-ma'rifah adalah, nah kita lihat di sini kaidahnya ya. Kan al-ma'rifah itu di sini al-ma'rifah mana? Nih, al-ma'rifah adalah yang pertama dia berawalan al ya. Yang kedua doi mausyaraf, berarti domir, istifham, mausul, isyarah. Nah, sedangkan nah itu kan termasuk domir ya. Iya, nih nah domir muttasil, teman-teman sekalian. Oke, dari kata sayyidun menjadi sayyidu. Tetapi karena dia syibul jumlah di awal harfun jar, maka dari kata sayyidu menjadi sayyidi. Nah, gitu ya. Sibul jumlah sayyidina mudhaf mudhaf ilaih ya karena sayyid adalah nakiro nanya al ma'rifah. Oke. Terus kemudian di sini kita bedakan ya. Muhammadin badal ya. Belum kita pelajari. Muhammadin dari kata Muhammadun menjadi Muhammadin dan ingat kaidahnya setiap yang bertanwin kalau bertemu al maka satu harokatnya dibuang. An-nabiyyu menjadi an-nabiyyi. Oke. Terus kemudian al-ma'rifah kata al-ma'rifah al-ummiyyi
Wa'alun. Asalnya wa'alun ya menjadi wa'ali. Ingat ini namanya atof. Atof namanya ma'tuf. Dan ma'tuf ini harus mengikuti ma'tuf alainya. Ayo, atau kata sebelumnya kita lihat kata sebelumnya harokatnya kasroh berarti dari kata alun menjadi kata alin. Tetapi ingat karena setelahnya adalah domir termasuk al-ma'rifah maka satu harokatnya dibuang. Syibhul jumlah mudhaf mudhaf ilaih dari kata hu menjadi hi. Oke. Wa alihi. Terus kemudian teman-teman sekalian atau hirina tohiruna ya dari kata tohirun kalau kita lihat kembali ya dari kata tohiruna gimana nih tohiruna menjadi tohirina oke 3L karena dia terkasro atau jer tohiruna menjadi tohirina baik. Terus wasohabatihi wawnya ya wa wawnya atof setelah atof namanya ma'tuf dan harokatnya ini wajib mengikuti kata sebelumnya ya terkasar dari wasohabatun menjadi wasohabatin menjadi sohabatin hanya saja tanwin bertemu dengan almarifah maka satu harokatnya dibuang sohabati hu menjadi hi gitu ya ajma'ina gitu. Nah, bagaimana cara mengirob? Ini kan kita sudah ketemu nih beberapa kedudukannya. Alhamdulillah, namanya apa tadi? Eh, mubtada lillah jadi fokus ke isimnya dulu ya kalau ini kan majerur oke kita cari dulu di bagian kedudukan nih kita lupa tadi kedudukannya ya ismi apa majerur ya Allahi apa mudof mudof ilai kita singkat aja MMI terus kemudian Ar-Rahmani apa sifat terus kemudian sifat ini juga sifat ya sifat sifat atau sifat satu sifat dua. Alhamdulillah mubtada lillahi ini majrur ya. Robbil alamin alaminnya apa? Mudhaf mudhaf ilai. Allahunya sebagai apa? Fa'il sayyidina sayyidi ini mudhafnya ya. Dan naknya mudhaf mudhaf ilai. Oke. Muhammadin ini badal. Muhammadin Nabi juga bisa dikatakan badal ya dan seterusnya. Nah, ini namanya kedudukan nih yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Badal. Apa maaf, kedudukan. Setelah kedudukan baru i'robnya. Kan i'robnya ini kan sudah dikasih format di halaman kedua. Nah, format i'rob ini pertama satu kita tidak usah hafal dulu. Tinggal kita lihat nah kodenya yang halaman kedua. Ingat kalau isim terbagi menjadi tiga ya. Kalau sudah isim, apanya dulu yang kita cari? Domirnya dulu ya. Pertama domirnya dulu, baru dia i'robnya. Apakah dia rofa, nasob, atau jer. Oke, bagaimana caranya? Tinggal kita lihat nih. Nih, Allahi. Domirnya apa? Kita kembali ke domirnya dulu ya. Domirnya yaitu apa? Allahi. Domirnya satu L. Terus kemudian satu L. Bagian apa? Rofa R. Kodenya tuh ya. Satu L. Terus kemudian bisa pakai koma atau apa? R. R. Titik ya. Maksudnya domirnya satu L. Satu laki-laki ya. Dalam domir isim. Dan dia sebagai, maaf bukan rofa. Tapi apa? Jer. Oke, jer ya. Berarti jim. Kita pakai kode nih. Jim. Sama juga Ar-Rahmani juga apa? Satu L dia bagian jer. Oke, sama ya. Ini juga satu L, satu menunjukkan satu laki-laki dan dua dia bagian jer. Oke, berarti sama nih. Sama ini. Itu. Mubtada. Oke, mubtada pasti marfu ya. Berarti kodenya apa nih? Kodenya yaitu ayo ingat apanya dulu yang dicari domirnya ya. Domirnya apa? Alhamdulillah satu L. Oke, terus kemudian setelah satu L dia bagian apa? Di rofa ya, R, rofa. Kalau lillahi apa? Lillahi kita pakai garis-garis saja. Lillahi sama seperti Allah di atas ya. Berarti satu L, jer,
Robbi juga apa? Satu L jer. Terus kemudian al-alamina apa alamina? Ayo, alamina ini domirnya dulu. Apa domirnya? Silahkan. Domirnya apa? Mudhof ilaih. Domirnya yaitu tiga L. Menunjukkan tiga laki-laki ya. Terus kemudian dia bagian apa? Karena dia mudhof ilaih pasti dia jer. Jim. Begini caranya nih teman-teman sekalian. Terus kemudian Allahu. Ayo Allahunya satu L R kita pakai garis-garis saja. Berarti sama Allahu sama seperti ini ya. Maaf. Kita pakai garis yang lain. Allahunya kita ikuti saja sama seperti satu L R. Terus kemudian Sayyidi seperti gimana? Sayyidi sama seperti ini ya. Satu L Jim. Naknya mudhofin ilaih dia bagian mabni. Sama juga Muhammadin sama. An-Nabi juga sama. Dan Al-Ummi juga sama. Dan Alihi juga Ali sama. Jadi tinggal kita lihat tuh caranya. Jadi oh maaf tadi dari khobar ya. Khobar ini kita lupa. Khobar setelah khobar apa? Kedudukan. Terus kemudian setelah kedudukan keadaannya ya. Ayo khobar apa di sini? Domirnya dulu apa? Satu P. Terus kemudian dia domirnya apa? Maaf sudah domirnya baru i'robnya dia rofa ya R. Jadi begini nih teman-teman sekalian cara mengi'rob. Jadi kalau kita i'rob nih, pertama ininya dulu yang disebutkan ya, paling bawah namanya kedudukan. Khobarun satu PR. Nah, tinggal kita lihat tuh satu perempuan bagian R. Nih, satu perempuan bagian R. Berarti khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Gitu caranya. Selanjutnya di bagian bismi, ismi ini kan majrur ya. Ismi berarti satu L menunjukkan satu laki-laki dan jim satu L satu laki-laki di bagian jer. Tinggal kita lihat satu laki-laki di bagian jer. Ini jer nih ya. Satu L berarti apa? Majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun zohirotun ala akhirihi. Dan seterusnya tinggal kita baca kodenya. Tinggal kita bisa baca dan yang terakhir ini yang agak unik ya. Al-alamina. Al-alamina ini kan mudhaf ilaih ini. Berarti caranya kan kedudukannya dulu, baru keadaan. Berarti mudhafun ilaih atau mudhaf ilaih. Terus kodenya 3L bagian jer. Berarti 3L bagian jer. Nih 3L ya. Ini bagian jernya nih. Berarti 3L bagiannya berarti majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkarin salim dan seterusnya. Begitu teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah ini pengantar saja. Nanti memang lebih lebih enak kalau kita apa? Lebih enak kalau kita apa? Kita belajar langsung ya. Kita lihat muqaddimah atau permulaan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang sudah kita jelaskan di sebelumnya di pertemuan awal jilid 1. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan keselamatan atau salawat atas Nabi kita Sayyid kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang Nabi yang ummi dan juga keselamatan bagi keluarganya atau hirina wasohabat jema'in yang disucikan ya wasohabati dan para sahabatnya jema'in dan seluruhnya. Terus kemudian qala al-qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani rahmatullahi ta'ala sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullah ta'ala an a'mala mukhtasiran fil fiqhi ala madhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanihi fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi liyaqruba ala al-muta'allimi darsahu wa yushila 'alal mubtadi'i hifdzuhu wa an aktsara minat taqsimati dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini tadi ada beberapa saya salah baca ya, nanti bisa minta diluruskan kembali teman-teman sekalian. Dan silakan bagi yang melihat rekaman ulang ini wajib menerjemahkan ya, karena kita pembelajarannya sampai di latifun khabirun. Jadi begitu tuh teman-teman sekalian untuk mengi'rab karena kita di sini
baru mempelajari tentang bagian apa? Bagian isimnya ya. Nanti untuk fi'il mudhari pertemuan ke-6 insya Allah. Dan ingat ini wajib kita kuasai dulu ya sebelum kita mengi'rab untuk baca kitab. Baik itu saja teman-teman sekalian. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.